Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hilman Zabidi, NIM 11/2013-2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil wawancara saya tentang potret keluarga sederhana dari Bapak Slamet Warodi. Yang pertama yaitu identitas. Nama ayah Slamet Warodi, usia 51 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, alamat Desa Banjaranyar, RT 3 RW 4, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Nama ibu Niken Sulistioningsih, usia 50 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Banjaranyar, RT 3 RW 4, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Nama anak Niken Aningwiguna, usia 20 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa, alamat Desa Banjaranyar, RT 3 RW 4, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Nama anak Niko Haripinayungan, usia 18 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belajar, alamat Desa Banjaranyar, RT 3 RW 4, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Yang kedua yaitu deskripsi keluarga. Bapak Slamet sekeluarga bertempat tinggal di perkampungan Desa Banjaranyar. Bangunan rumahnya terdiri dari ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur, dan kamar mandi dengan cat tembok berwarna putih meskipun belum berkeramik. Pak Slamet memiliki usaha sebagai pedagang susu kedelai, sedangkan Bu Niken sebagai ibu rumah tangga. Dalam usahanya sebagai pedagang susu kedelai, dalam memproses pembuatan susu kedelai, Bu Niken dibantu oleh kedua anaknya. Setelah proses pembuatan susu kedelai selesai, lalu dibungkus ke dalam plastik. Kemudian Pak Slamet menjual dagangannya keliling ke wilayah desa sekitarnya. Pak Slamet dan Bu Niken memiliki 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Anak pertama Niken Aningwiguna berusia 20 tahun yang sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Semarang. Anak kedua Niko Haripinayungan berusia 18 tahun dan duduk di bangku SMA Negeri kelas 2. Yang ketiga itu pelaksanaan wawancara. Tempat rumah Bapak Slamet Warodi, tanggal 9 April 2021. Yang keempat yaitu perspektif orang tua. Menurut pendapat Ibu Niken, beliau termasuk ibu yang perhatian dalam urusan pendidikan anak-anak. Hal ini dikarenakan Ibu Niken ingin nasib anak-anak mereka lebih baik dan dapat menggapai cita-citanya sesuai kemauan dan kemampuan anak. Beliau ingin anak-anaknya yang dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga dengan menempuh pendidikan yang tinggi. Karena menurutnya dengan tingkat pendidikan yang tinggi bisa mengangkat harkat martabat keluarga. Perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya tersebut, misalnya Ibu Niken selalu mendampingi dan mengajari anaknya selama belajar di rumah. Bu Niken membiasakan untuk mematikan televisi dan dilarang bermain handphone, apalagi bermain media sosial. Sesudah anak-anak selesai belajar, mereka baru boleh menonton televisi dan bermain handphone. Sedangkan menurut Pak Slamet, pendampingan perlu dilakukan karena orang tua khawatir bila tidak didampingi anak tidak mau bertanya ketika mengalami kesulitan. Dengan pendampingan tersebut, orang tua dapat segera mengetahui kesulitan belajar yang dialami anak. Menurut Pak Slamet, pendidikan anak merupakan yang paling utama walaupun dalam keadaan serba kurang, karena orang tua berpandangan bahwa kehidupan anak lebih baik apabila pendidikannya memadai dan mencukupi. Harapan kedua orang tua di masa depan menginginkan kedua anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah dan bisa menyelesaikan pendidikan minimal sampai bangku perguruan tinggi. Yang kelima yaitu perspektif anak. Niken mengatakan bahwa kedua orang tuanya sangat memperhatikan pendidikannya untuk mengangkat derajat orang tua dan selalu
memberi dukungan baik moral maupun materi. Yang keenam yaitu observasi. Secara umum, keluarga Bapak Slamet cukup terbuka ketika memberikan keterangan selama wawancara. Pak Slamet sendiri adalah orang yang ramah. Ketika penulis berkunjung untuk melakukan wawancara, Pak Slamet menyambut dengan baik. Begitupun Ibu Niken. Ketika penulis datang ke rumahnya, Ibu Niken mempersilahkan duduk dan membereskan ruang tamu yang sedikit berantakan. Namun, ketika saya melakukan wawancara, penulis mendapat kendala yaitu tidak bisa mewawancarai anak kedua dari Bapak Slamet Warodi yang bernama Niko Hari Pinayungan karena sedang tidak ada di rumah. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan sementara atau analisa. Menurut saya, keluarga Bapak Slamet dan Ibu Niken merupakan keluarga yang harmonis, seperti saling membantu antar anggota keluarga. Keluarga Bapak Slamet juga sangat peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Walaupun serba terbatas, keluarga Bapak Slamet berusaha memfasilitasi pendidikan anak agar bisa bernasib lebih baik di masa depan dan dapat meraih cita-citanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.